Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi dharain amin. Wa alihi, kita melanjutkan Safinah yang kemarin. Wa alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina hale sekabehane. Keluarga Kanjeng Nabi dan para sahabat Kanjeng Nabi. Semoga selalu tercurahkan sholawat dan salamnya untuk Kanjeng Nabi, untuk keluarganya, dan untuk para sahabatnya Kanjeng Nabi. Fal muradu bil ali hum Banu Hashim wa Banul Muthalib. Yang dimaksud dengan keluarga Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang dimaksud sahabat Kanjeng Nabi yaitu wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati walau qabla al-amri bid-da'wati fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi walau fi zulmatin aw kana a'ma. Yang dimaksud sahabat yang termasuk ke dalam sahabat Kanjeng Nabi yaitu adalah man ijtama'a mu'minan bin Nabi, orang yang kumpul yang beriman dengan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi ya setelah Nabi diangkat menjadi Rasul ba'dar risalati. Orang yang kumpul dengan Kanjeng Nabinya itu dia beriman kepada Kanjeng Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dinamakan sahabat, termasuk ke dalam golongan sahabat walaupun ghairu mumayyizin, walaupun dia itu anak kecil, walaupun fi zulmatin, walaupun di dalam kegelapan ya. Enggak kelihatan Kanjeng Nabinya, walaupun dia itu buta, walaupun hanya berpapasan ya, dengan Kanjeng Nabi, walaupun dia itu tidur, walaupun dia itu tidur ya, walaupun dia tidak melihat Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi melihat dia. Itu maka masuk ke dalam golongan sahabat. Walaupun kumpulnya itu hanya sesaat, maka masuk ke dalam golongan sahabat Kanjeng Nabi. Enak kita hanya bertemu dengan Kanjeng Nabi sebentar, maka termasuk ke dalam golongan sahabatnya Kanjeng Nabi, asalkan kitanya beriman kepada Kanjeng Nabi. Ya zaman sekarang sudah tidak mungkin, sebab Kanjeng Nabinya telah meninggalkan kita, telah wafat meninggalkan kita. Nah juga kalau yang dimaksud dengan tabi'in itu berbeda. Kalau tabi'in itu dia harus kumpul dengan sahabat dalam waktu yang cukup lama. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat walaupun kumpul dengan Kanjeng Nabinya waktunya sebentar, maka dia tergolong kepada golongan sahabat Kanjeng Nabi. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi itu mewariskan cahaya ya. Kita bertemu Kanjeng Nabi sebentar misalkan, maka kita itu sudah kecipratan cahayanya Kanjeng Nabi. Pasti benar ya, tidak akan berani berbuat dosa. Berbeda dengan tabi'in. Kalau tabi'in kumpul dengan sahabatnya harus di dalam waktu yang agak lama. Nah, itu yang disebut dengan sahabat dan tabi'in. Sahabat yang paling utama yaitu inda ahli sunnah, menurut golongan ahlu sunnah, fa afdaluhum Abu Bakrin.
Wasmuhu Abdullah summa Umar summa Utsman summa Ali radhiyallahu anhum. Menurut golongan Ahlus Sunnah, sahabat yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali. Jadi membaca sahabat kepada Kanjeng Nabi dan para sahabatnya, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi dan para sahabatnya, berarti sama dengan kita tahsilul hasil. Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling sempurna yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, bahkan tidak mempunyai dosa Kanjeng Nabi itu. Tapi kok masih kita bacai sholawat. Sholawat itu kan isinya doa. Berarti kita mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah jelas pasti masuk surganya. Tujuannya adalah mengapa kita harus rajin-rajin bersolawat kepada Kanjeng Nabi, supaya kita sendiri manfaat sholawat itu nanti kembali kepada kita sendiri. Ibarat gelas, Kanjeng Nabi itu gelas yang sudah penuh tapi masih diisi sama kita, pasti kan luber. Nah, kita berharap kita terkena luberan daripada Kanjeng Nabi, ya, luberan sholawat, dan berharap nanti diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi di akhirat. Makanya kita diperintahkan untuk sholawat kepada Kanjeng Nabi. Keluarga Kanjeng Nabi itu tadi, kalau fi maqamiz zakat iku hum Banu Hashim wa Banul Muthalib, ya. Para habaib kalau zaman sekarangnya, berarti itu keluarga Kanjeng Nabi dan tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau bimaqamid du'ai, yaitu hum jami'u ummatil ijabati, keluarga Kanjeng Nabi yaitu semua umat yang mengikuti ajakannya Kanjeng Nabi. Itu termasuk kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Semua umat yang ikut kepada ajakannya Kanjeng Nabi. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat, kita harus bertemu dengan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian mengapa Kanjeng Nabi harus kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Karena memang doa yang pantas kita ucapkan kepada Kanjeng Nabi yang memang sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada para sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Kalau kepada sahabat, tabi'in, para wali, masyayikh, itu radhiyallahu anhu atau rahimahullahu. Tapi kalau kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in hale sakabehane wala haula lan ora ana daya sumingkir ninggalaken maksiat wala quwata lan ora ana daya kekuatan nglakoni ibadah illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah al ali kang maha luhur al azim kang maha agung.
Wala haula ay la tahawula an maksiyatillahi illa billahi. Tidak ada daya untuk menghindar, untuk menyingkir daripada maksiat. Wala quwwata ala ta'atillahi illa bi'aunillahi. Dan tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah illa bi'aunillahi, kecuali kelawan pertolongannya Allah. Kita makhluk bisa ibadah ya karena Allah, bisa menghindari dari maksiat ya karena Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentang lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang Mi'raj, beliau Kanjeng Nabi melihat Sayyidina Ibrahim alaihi salam sedang duduk di pintu surga, duduk di atas kursi yang terbuat dari intan. Kemudian Sayyidina Ibrahim berkata kepada Sayyidina Muhammad, "Mur ummataka fal taksir min ghirasil jannah fa anna ardaha thayyibatun wasi'atun." Kanjeng Nabi Ibrahim berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Perintahlah kamu kepada umatmu untuk memperbanyak tanduran surga. Fa inna ardaha tibun wasi'atun." Karena sesungguhnya buminya surga itu wangi dan luas. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada Sayyidina Ibrahim, "Ma ghirasul jannah?" Apa yang dimaksud dengan tanduran surga? Faqala, maka kemudian Sayyidina Ibrahim berkata dan menjawab, "La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Yang dimaksud dengan tanduran surga itu adalah lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apabila kita menginginkan ketika di surganya nanti banyak tandurannya, maka ketika di dunia kita harus gemar mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu cerita di dalam hadis Mi'rajnya Kanjeng Nabi yang bertemu dengan Sayyidina Ibrahim. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad berkata, "Qala man qala kulla yaumin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marratin lam yusibhu faqrun abadan." Siapa orang yang mengucap setiap hari mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali, maka dia tidak akan fakir selamanya. Maka dia tidak akan fakir selamanya. Sehari 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun.
Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Pasal menerangkan tentang rukun Islam. Fi bayani da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Pasal menerangkan tentang tiang-tiangnya Islam, dasarnya Islam dan bagian-bagiannya Islam. Itu ada 5. Islam yaitu qala al-Bajuri al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyad. Islam menurut bahasa yaitu mutlake manut. Mutlaknya mengikuti apa saja. Kana lil ahkami asyar'iyyah aw li ghairiha. Baik itu kita mengikuti hukum syariat ataupun mengikuti selainnya hukum syariat. Pokoknya kita mengikuti itu dinamakan Islam menurut bahasa. Baik mengikuti hukum syariat ataupun tidak mengikuti hukum syariat. Tapi wa syar'an al-inqiyadu lil ahkami asy-syar'iyyah. Islam menurut syara, menurut istilah yaitu mengikuti hukum-hukum syariat. Ya. Jadi yang namanya Islam itu harus mengikuti, harus manut. Kalau ada orang zaman sekarang yang bilang tidak usah manut kepada para ulama, kita langsung kembali ke Quran dan hadis, ya berarti Islamnya mereka tidak manut. Sedangkan yang dinamakan Islam itu adalah manut. Kita manut kepada para ulama sebab kita tidak berjumpa langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk memahami Quran dan hadis itu tidak mudah. Ya. Kita membaca tafsir saja belum tentu bisa membaca tafsir. Jadi jangan sombong, jangan sok pinter berkata kembali kepada Quran dan hadis. Sering membid'ahkan orang lain. Kita sebagai makhluk akhir zaman, umat akhir zaman, mari kita mengikuti para ulama. Kita mengikuti kiai. Kiai kita mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya, gurunya mengikuti terus sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi Islam itu adalah manut, mengikuti. Wa qila al-islamu huwa al-amalu. Dan ada yang mengatakan Islam itu adalah amal, adalah perbuatan. Itu tentang Islam. Syahadatun siji iku nyakseni an ing setune kelakuan iku la ilaha ranana pangeran kang wajib disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan satune kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat yaitu meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Gusti Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi, meyakini, bersaksi.
Wa iqamus sholati lan loro ngelakoni salat, jumenengaken salat. Yang kedua adalah melaksanakan salat, mengerjakan salat 5 waktu. Wa hiya afdhalul ibadati al-badaniyah adz-dzahirah. Salat itu adalah lebih utamanya ibadah badan. Ibadah badan yang paling utama yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Wa ba'daha as-shaum, setelah salat puasa yang paling utama. Sumal hajj, kemudian haji. Summa zakat, kemudian zakat. Begitupun kefarduannya, begitupun kesunahannya. Ya. Sunahnya salat itu lebih utama daripada sunahnya puasa. Contoh salat tahajud itu lebih utama daripada puasa Senin Kemis. Itulah. Karena kedudukannya itu menjadi kedudukan yang nomor 1, al-badaniyah, afdhalul ibadati al-badaniyah, yaitu salat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Wa ita'u zakati lan ngaweaken zakat, mengeluarkan zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Kalau sudah memenuhi syarat wajib, ya maka kita wajib mengeluarkan zakat. Jangan hanya zakat fitrah. Wa shaumu ramadhana lan puasa bulan Ramadan. Kemudian puasa di dalam bulan Ramadan bagi yang wajib mengerjakan puasa Ramadan. Bagi yang sehat, bagi yang waras, bagi yang tidak bepergian, bagi yang mampu. Bagi yang tidak haid dan tidak nifas. Wa hajjul baiti lan lunga kaji maring Baitullah. Yang selanjutnya yaitu berangkat haji ke Baitullah, ke Mekah. Sapa man wong istata'a kang mampu sapa man ilahi maring bait. Apane sabilan dedalane bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak usah dipaksakan. Itu tentang rukun Islam. Tadi syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian berangkat haji. Ya, puasa Ramadan ya. Seperti sekarang ini puasa Ramadan. Di dalam puasa, menurut Syekh Ahmad Al-Pusni, puasa itu ada puasa umum, ada puasa khusus. Ada puasa khususil khusus. Puasa yang umum yaitu kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Puasa yang umum yaitu mencegah perut dan farji dari keinginan syahwat. Mencegah makan minum dan mencegah berhubungan intim. Itu puasa yang umum, berarti hanya mencegah lapar dan haus, juga mencegah berhubungan intim. Mulutnya masih suka ngomongin orang, tangannya masih suka nyolong, kakinya masih suka melangkah ke tempat-tempat maksiat. Nah, itu berarti masuk ke dalam golongan puasa yang umum. Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya yang batal.
Wal khusus huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarih anil athami. Puasa yang khusus yaitu puasa mencegah pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan daripada berbuat dosa. Jadi yang khusus ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan seluruh anggota badan dari berbuat dosa. Ini yang khusus. Ada lagi yang khususil khusus. Yang khususil khusus ini lebih tinggi lagi tingkatannya, karena bukan hanya menahan lapar haus dan menahan seluruh anggota badan, tapi juga menahan hati. Hatinya puasa, tidak memikirkan dan menghayalkan sesuatu yang kotor, yang hina, yang rendah. Hatinya selalu mengingat Allah. Maka ini tergolong kepada golongan puasa yang khususil khusus. Itulah pengajian kita pada saat ini, Ngaji Safinah tentang rukun Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.